Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah jemaah semuanya, kita lanjutkan. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan beberapa istilah yang seharusnya kita pahami ya. Di antara istilah yang telah kita sampaikan tadi yaitu Al-Hanif ya. Di antara Al-Hanif, agama yang hanif yang kita dituntut untuk beragama dengannya adalah agama yang selalu condong kepada kebenaran. Yaitu agama yang condong kepada kebenaran yang sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Bukan kebenaran yang sesuai dengan perasaan semata atau kebenaran yang sesuai dengan akal-akalan saja. Namun hakikat dari kebenaran, agama yang hanif, agama yang selalu condong kepada kebenaran dan selalu berpaling kepada kesyirikan adalah agama yang sesuai, yang sejalan dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kemudian begitu juga millah ya, yaitu kita juga diperintahkan untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, yaitu kita dituntut untuk berprinsip selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, maka di antara bentuk benarnya agama seseorang, mereka akan patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana milah Nabi Ibrahim, cara beragama yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Allah memerintahkan kepadanya, walaupun itu bertentangan dengan akalnya, bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan perasaannya, namun yang namanya agama Hanifiyah, dia akan meyakini perintah Allah Subhanahu wa taala itu mutlak benarnya. Apapun yang Allah perintahkan itu merupakan kebenaran yang mutlak, walaupun secara zahir itu bertentangan dengan batin, dengan perasaan ataupun dengan akal ya. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beragama yang hanif adalah agar kita bertauhid. Ini istilah yang lain lagi ya. Tauhid yaitu kita mengesahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan hal lain atau dengan istilah lain tadi saya mengatakan anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Yang mana berbagai istilah tapi maksudnya sama ya. Ketika saya mengatakan di sini engkau beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dan ini pun dimaksud dengan apa? Dimaksud dengan tauhid, seseorang beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata di lain kesempatan, di lain waktu dia juga melaksanakan ibadah-ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum disebut sebagai ahli tauhid. Belum dikatakan dia sebagai orang yang ikhlas di dalam beribadah. Yang mana ketika seseorang dikatakan ikhlas beribadah, mereka benar-benar memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum musyrikin Quraisy dahulu, walaupun mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di lain waktu mereka berdoa ataupun meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak dikatakan orang yang bertauhid. Karena hakikat tauhid adalah seseorang benar-benar memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah adalah agama yang hanif. Agama yang selalu condong kepada kebenaran, yang selalu memerintahkan kita untuk apa? Selalu beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjauhi kesyirikan. Dan bahkan di sini Syekh kembali menegaskan, bahkan perintah untuk beragama yang hanif atau untuk beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perintah Allah yang sangat agung. Ini merupakan perintah Allah yang sangat agung ya.
di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid atau ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan ini untuk apa? Menjadikan tujuan penciptaan manusia seperti yang kita sampaikan tadi ya. Dengan dalil di sini disampaikan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Di mana Allah mengatakan, dan aku tidak akan menciptakan jin dan menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan di sini, sebagaimana agungnya perintah untuk bertauhid, maka sebaliknya begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga benar-benar melarang kita untuk melaksanakan apa? Kebalikan dari tauhid. Kebalikan dari tauhid apa, Bu? Syirik. Kebalikan dari tauhid yaitu syirik ya, wa a'zamu ma naha anhu syirk ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, wa a'zamu ma naha anhu asyirik. Dan perkara yang sangat besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhinya adalah asyirku, yaitu apa? Syirik. Berbuat syirik ya. Dan apa itu syirik? Di sini disampaikan dengan sangat ringkas. Dan apa itu syirik? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Dan yang dimaksud dengan syirik adalah apa? Yaitu seseorang berdoa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hakikat syirik ya. Seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di lain waktu, di lain kesempatan dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti kasusnya orang-orang kafir Quraisy ya. Dia di dalam waktu-waktu mereka meminta atau berdoa kepada berhala-berhala yang mereka buat. Namun ternyata di dalam waktu kesempatan lain mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan demikian mereka dikatakan apa? Sebagai orang-orang yang berbuat syirik atau dikatakan musyrik ya. Dikarenakan mereka tidak bertauhid dan tidak memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat tauhid ataupun apa? Kebalikannya hakikat syirik ya. Di mana ketika seseorang beribadah kepada Allah dan di lain waktu mereka beribadah kepada selain Allah, ataupun mereka meminta kepada penghuni-penghuni kubur, ataupun mereka melakukan ibadah lain dengan menyembelih untuk penghuni-penghuni tertentu atau bentuk kesyirikan lain, maka di sini dia tidak dikatakan sebagai ahli tauhid. Atau ketika dia beribadah ya, yang mana kita ketahui bahwasanya di dalam ibadah kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika beribadah tiba-tiba dia dihampiri dengan apa? Penyakit riya. Riya apa itu? Mengharap pujian ya, atau ingin dilihat oleh seorang ya. Ketika dia beribadah, kemudian dia ingin ibadah dia tersebut diperhatikan oleh orang-orang yang dia ingin pujian darinya. Maka ini pun termasuk perbuatan apa? Syirik ya. Yang mana tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu diikut sertakan dengan apa? Dengan tujuan selainnya. Dengan riya ya, karena riya pun termasuk apa? Termasuk perbuatan syirik ya. Dan inilah hakikat syirik. Di mana seseorang beribadah untuk tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata dia mengikutkan syirikat-syirikat yang lainnya. Dia mengikutkan syirikat-syirikat yang lain di dalam peribadahan yang mereka lakukan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah yang Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah
kalian berbuat syirik terhadapnya dengan apapun. Dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya dengan apapun. Dan para ulama menjelaskan ayat ini adalah ayat yang sangat tegas dalam melarang untuk berbuat syirik. Ketika Allah mengatakan wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik dengan apapun. Syai'a di sini dengan isim nakirah, ya, artinya umum. Dengan apapun, dengan bentuk apapun, kepada siapapun, dengan bentuk apapun, baik dengan bentuk sembelihan, baik dengan bentuk doa, baik dengan bentuk tawaf, kita bertawaf misalnya, namun dengan niat apa? Kita bertawaf kepada berhala-berhala ataupun kepada kuburan-kuburan tertentu, ataupun kita apa? Berbuat syirik dengan kepada siapapun, baik kepada malaikat ataupun kepada nabi ataupun kepada orang-orang soleh yang telah meninggal. Dan ini merupakan dalil yang sangat tegas. Bagaimanapun bentuk kesyirikannya dan kepada siapapun kesyirikannya, kita dilarang di dalam ayat ini. Ayat ini melarang kita berbuat syirik dengan cara apapun dan dengan kepada siapa? Kepada siapapun. Ini diantara makna ayat yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa, ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dikarenakan ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ini merupakan apa? Merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengharamkan perbuatan syirik, ya, dalam bentuk apapun dan kepada siapapun. Oleh karenanya jemaah sekalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyu dzambin a'dzam, dosa apakah yang paling besar? Maka Nabi mengatakan apa? An taj'alallaha niddan wa huwa khalaqak. Engkau engkau menjadikan tandingan-tandingan buat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah yang menciptakan kalian. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Fitrah yang telah Allah tanamkan di hati kita, di mana masing-masing kita meyakini bahwasanya menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini mewajibkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang menciptakan kita, hanya Allah yang mengatur alam semesta, hanya Allah yang menjamin rezeki kita, dan hanya Allah yang menghidupkan serta mematikan kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meridhoi kesyirikan dengan bentuk apapun. Karena tidak ada satupun makhluk yang ikut serta di dalam apa? Di dalam rububiyahnya Allah, di dalam mengatur alam semesta ini, ataupun di dalam menciptakan alam semesta ini, ataupun di dalam perbuatan-perbuatan Allah yang lain, memberikan rezeki atau yang lainnya. Oleh karenanya, perbuatan syirik merupakan dosa yang paling besar. Bahkan dengannya seseorang disebabkan apa? Kekal di dalam neraka. Dengannya seseorang kekal di dalam neraka. Jika seandainya jemaah sekalian, seseorang beramal seumur hidupnya, dia beramal saleh, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata di akhir hayatnya dia berbuat syirik dan belum sempat taubat dan mati di atas kesyirikan, maka tiket neraka telah dia dapatkan. Dan kekal di dalam neraka telah dia dapatkan kalau dia melakukan syirik besar, ya. Namun jika seandainya dia mati di atas perbuatan dosa-dosa yang lain, ya, perbuatan zina, walaupun zina merupakan dosa besar, ya kita tetap berhati-hati terhadapnya, ya, atau minum khamarkah, atau mencurikah, ketika seseorang mati di dalam perbuatan dosa-dosa besar lainnya, maka masih ada harapan baginya, asalkan masih ada keimanan di dalam dadanya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah diantara bahayanya dosa syirik, ya. Dan inilah pentingnya bagi kita untuk benar-benar memahami agama Hanif, ya, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beragama dengannya. Dan ini di sini saya menyebutkan di antara dalil bahayanya syirik, ya. Di antara bahayanya syirik, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga bagi orang yang melakukan syirik. Di antaranya surat Al-Maidah ayat ke-72.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar." Dan sesungguhnya bagi siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu 'alaihil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Dan ini diantara bahaya perbuatan syirik ya. Tentu dengan bahayanya syirik, penting juga bagi kita untuk memahami apa? Memahami tauhid dengan benar ya. Kemudian di sini saya kembali melanjutkan, fa idza qila laka mal usulus tsalatsah allati yajibu 'alal insan. Dan apabila dikatakan kepada kalian, mal usul, apa itu landasan yang tiga? Apa itu tiga landasan yang diwajibkan bagi untuk manusia, yang diwajibkan bagi manusia untuk mengamalkannya, yang kita kenal dengan al-usul salasah. Apa itu tiga landasan yang setiap manusia diwajibkan untuk mengamalkannya atau untuk mengetahuinya ya, ma'rifatuha. Fakul, maka katakanlah tiga landasan tersebut adalah ma'rifatul abdi rabbah, yaitu seseorang hamba mengetahui atau mengenal hakikat Rabbnya. Ini antara landasan pertama ya, yaitu seorang hamba itu mengenal Rabbnya. Kemudian wadinahu, yang kedua itu mengenal agamanya. Kemudian yang ketiga wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenal mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tiga landasan pokok ini yang merupakan pertanyaan di alam kubur ini hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang benar-benar mengenal dan mengamalkan hakikat dari tiga pertanyaan tadi. Mereka mengenal hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengamalkan keimanan mereka, bagaimana seharusnya mereka beramal, mengamalkan keimanannya, apa-apa saja hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Kemudian menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengenal agama Islam dengan benar ya. Bagaimana hakikat Islam? Bagaimana hakikat Islam dan bagaimana cara menjalankan agama Islam, bagaimana cara beragama yang benar ya. Bagaimana cara beragama yang benar. Kemudian yang ketiga, seseorang mengenal nabinya, kemudian mengenal hak-hak yang harus dipenuhi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tiga pertanyaan yang pasti akan ditanyakan di alam kubur, yang kita diwajibkan untuk mengamalkannya selama di dunia ini. Yang kita diwajibkan untuk mengamalkannya di dunia ini. Dan bahkan saking agungnya tiga pertanyaan ini, kita terus disyariatkan ya untuk bersaksi, menyaksikan diri kita agar selalu mengamalkannya. Kembali terutama di dalam lafaz-lafaz zikir pagi petang ya. Tiga pertanyaan ini terkandung di dalam salah satu lafaz zikir pagi petang. Bagi jemaah sekalian yang hafal mungkin ma'ruf ya. Mungkin anak-anak SD sudah menghafalnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang mana tiga lafaz zikir ini merupakan jawaban dari tiga pertanyaan di alam kubur. Siapa Rabbmu, kemudian apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan jawabannya raditu billahi rabba, aku ridho bahwasanya Allah sebagai Rabbku. Aku ridho bahwasanya Allah sebagai Rabbku. Dan para ulama mengatakan di antara makna radhi itu yang kita terjemahkan aku ridho, di antara maknanya iktafaitu, aku cukup bagiku Allah sebagai Allah sebagai Tuhanku, sebagai Rabbku. Yang ini mewajibkan kita untuk hanya bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kesaksian yang kita ucapkan lewat zikir tadi itu artinya iktafaitu ya. Kita mencukupkan bahwasanya hanya Allah sebagai Rabbku. Dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi? Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Dan aku ridho bahwasanya Islam sebagai agamaku, yaitu Islam yang telah Allah sempurnakan syariatnya. Maka seseorang yang mengamalkan 3 landasan ini, yang mereka mengenal agamanya dengan baik dan benar, maka dia cukup bagi dia adalah apa? Agama yang telah Allah sempurnakan. Tidak menambah-nambahkannya ataupun tidak merubah-rubahnya dan sebagainya ya. Bagi seseorang yang bertauhid, yang mereka mengenal agama Islam dengan benar, maka mereka mencukupkan dirinya untuk menerima syariat Islam yang telah Allah sempurnakan, yang telah Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan bagi orang yang bertauhid ya, beragama Hanif ya, maka mereka juga mencukupkan diri sebagai menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai panutannya di dalam beragama. Yang mana mereka tidak akan melakukan ibadah apapun kecuali sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah 3 landasan pokok secara umum ya. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan, in kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bih. Dan apabila sebuah urusan itu dari urusan dunia kalian paling tahu dengan apa? Dengan dunia kalian. Wa in kana min dinikum fa ilayya. Adapun dalam urusan agama, dalam masalah ibadah, maka ibadah tersebut kembalikan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita bersaksi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita ridho bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, maka apapun urusan agama apapun ibadahnya harus kita sesuaikan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makna al-usul salasah secara umum ya, di mana kita harus mengenal Rabb kita dengan benar, kemudian kita mengenal agama kita dengan benar, kemudian kita mengenal Nabi kita dengan benar, kemudian kita mengamalkannya ketika di dunia. Dan ketika di akhirat kita menjawab sesuai dengan apa yang kita amalkan. Ketika di akhirat kita menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang kita amalkan. Nah, inilah mukadimah ya. Inilah mukadimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitabnya ini Al-Usulus Salasah, di mana di dalam mukadimah ini beliau menyampaikan prinsip-prinsip kepada kita ya untuk menjalankan agama ini. Adapun setelah ini beliau baru membahas tentang 3 landasan pokok ya, 3 landasan pokok lagi. Mulai dari tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rabbuk, siapa Tuhanmu. Kemudian seterusnya mulai beliau Beliau menjelaskan tentang 3 landasan pokok. Sampai di sini ada pertanyaan? Jemaah sekalian, kalau ada penjelasan yang tidak jelas, yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Yang jelas semua yang disampaikan di dalam kitab ini, dalam muqaddimah, semuanya bermuara kepada tauhid ya. Semuanya bermuara kepada tauhid. Baik dari muqaddimah yang pertama, kita diwajibkan mengetahui 4 perkara hal. Semuanya bermuara kepada tauhid ya. Semuanya bermuara kepada apa? Kepada ibadah yang harus kita lakukan untuk apa? Semata-mata untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala.
Di sini ada pertanyaan ya. Bagaimanakah adab keluar dan masuk rumah, dan kaki apa yang harus yang didahulukan? Dan di antara adab keluar rumah atau masuk rumah, kalau masuk rumah kaki apa yang didahulukan, Pak? Kaki kanan ya. Masuk rumah, adab di antara adabnya adalah apa? Kita lebih mendahulukan kaki kanan. Dan doanya apa? Bismillah. Minimal baca bismillah saja ya. Minimal membaca bismillah. Adapun bagi jemaah yang bisa menghafal doa yang lain, bisa menghafal dengan doa yang lain, apa itu apa? Bismillahi walajana wa bismillahi kharajana wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian kalau keluar rumah, kita lebih mendahulukan kaki yang mana? Kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan, adapun keluar rumah kaki kiri. Dan membaca doa apa? Apa doa keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Lebih bisa dicatat tuh. Silakan dicari di buku-buku doa ya. Yang jelas di antara adabnya kalau masuk rumah itu mendahulukan kaki kanan, dan keluar rumah mendahulukan kaki kiri. Kemudian pertanyaan lain. Di sini ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimanakah sikap kita ketika kita mendengar sholawat dari TV ataupun dari video-video FB ya, video FB atau semacamnya. Bagaimana sikap kita? Apakah kita disunahkan untuk menjawabnya? Disunahkan. Karena dalilnya umum ya. Apabila kita mendengar nama Nabi SAW disebutkan, maka disunnahkan bagi kita untuk apa? Untuk mengucapkan salawat. Karena di sana dalilnya umum. Apakah kita mendengar secara langsung orang mengucapkan, ataukah kita mendengar dari apa? Dari sarana-sarana video atau semacamnya. Namun walaupun kita mendengarnya nama Nabi disebutkan lewat video atau segala macam tidak langsung ya, maka tetap kita disunahkan untuk bersalawat kepada Nabi ya. Adapun pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita ketika azan dikumandangkan? Apakah kita menjawab azan dahulu atau kita berwudu dahulu? Wallahu alam. Kalau kami memandang ini terlebih dahulu berwudu ya. Terlebih dahulu berwudu. Karena biasanya berwudu lebih dahulu ya. Berwudu terlebih dahulu. Karena Wallahu alam. Mungkin ada ustaz lain yang bisa menjelaskan bagaimana yang dahulukan, bagaimana penjelasannya Ustaz? Yang jelas kalau kami memandang berwudu terlebih dahulu ya. Kalau seandainya manakah lebih dahulu kan berwudu atau menjawab azan ketika azan dikumandangkan? Berwudu terlebih dahulu. Kemudian jemaah sekalian, pertanyaan lainnya, ini masalah syafaat ya. Di antara syafaat yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu syafaat bagi orang tua yang memiliki anak yang soleh ya. Syafaat bagi orang tua yang memiliki anak yang soleh. Namun yang menjadi masalahnya, bagaimana dengan orang tua yang berbuat kesyirikan? Bagaimana dengan orang tua yang berbuat kesyirikan? Maka kita katakan syafaatnya tidak sampai. Karena syafaat memiliki dua rukun.
Syafaat akan sampai kepada seseorang kalau seandainya terpenuhi dua rukun. Yang pertama apa? Orang tersebut diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan seseorang mendapatkan syafaat kecuali dia apa? Kecuali dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Mengizinkan seseorang untuk memberikan syafaat kecuali apa? Kecuali kepada orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua, Allah ridho terhadap orang yang menerima syafaat. Allah ridho kepada orang yang menerima syafaat. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah meridhoi seseorang apa? Yang melakukan kesyirikan. Yang jelas ketika seseorang berbuat syirik maka terputuslah syafaatnya. Terputuslah syafaat walaupun syafaat anaknya. Walaupun anaknya hafal hafal Al-Qur'an ya. Hafal seluruh Al-Quran, namun ketika orang tuanya berbuat syirik maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho terhadap orang tuanya. Ataupun ketika orang tuanya soleh ya, namun ternyata anaknya pelaku kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengizinkan anaknya untuk bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Makanya jemaah sekalian, ini merupakan apa? Merupakan dosa yang sangat besar ya. Yang kita benar-benar diperingatkan agar selalu untuk apa? Untuk menjauhinya, yaitu dosa syirik ya. Dan mungkin ini bisa kita sampaikan ya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang jelas jemaah sekalian, syirik merupakan dosa yang sangat besar ya. Dosa yang sangat besar yang kita diperintahkan untuk menjaga diri kita darinya. Kalau kita meninggal mati di atasnya, maka wa'iyadzubillah ya, maka kesengsaraan telah berada di apa? Telah berada di hadapan kita ya. Telah berada di hadapan kita. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.